Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a side of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Siang Ita, bagaimana kabar Anda hari ini? Siang Awul, alhamdulillah baik. Aktivitas apa yang Ita lakukan hari ini? Aktivitas saya hari ini cukup melelahkan. Saya kebetulan dari kampus dan sedang menghadapi ujian lisan, dan cuaca juga sangat panas. Ya, ini cuaca ini memang kurang mendukung ya. Iya. Tambah lagi tugas ujian lisan. Iya. Saya akan menjelaskan proses coaching kali ini bersifat rahasia dan membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Ya. Sebelum itu, apakah Ita boleh menjelaskan permasalahan yang dihadapi? Permasalahan saya itu dalam berbahasa Inggris. Saya kurang dalam memahami bahasa Inggris itu, kosakatanya, cara bacanya, cara tulisnya, dan cara berbicaranya kepada orang. Apa yang ingin Anda capai dalam belajar bahasa Inggris? Saya ingin mencapai kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan lancar, baik dalam berbicara, menulis, membaca, maupun mendengarkan. Saya ingin dapat menguasai berbagai aspek bahasa Inggris seperti kosakata, tata bahasa, pengucapan, dan intonasi. Tujuan Anda sudah bagus. Dia ingin menguasai berbagai aspek bahasa Inggris dalam berbicara. Apa yang membuat Anda ingin belajar bahasa Inggris? Saya menginginkan belajar bahasa Inggris karena saya ingin dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya, serta memperluas wawasan dan pengetahuan saya. Saya juga ingin dapat menikmati berbagai karya sastra, film, musik, dan media lainnya yang menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, saya ingin dapat meningkatkan peluang karir dan pendidikan saya dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Berarti kamu ingin memperluas wawasan dan pengetahuan dalam berbahasa Inggris. Ya. Juga kamu ingin meningkatkan peluang karir. Apa saja masalah dan kekurangan yang kamu hadapi dalam belajar bahasa Inggris? Masalah dan kekurangan yang saya hadapi dalam bahasa Inggris itu kurangnya kesempatan untuk berlatih secara langsung dengan penuntut asli, kurangnya motivasi dan konsistensi, serta kurangnya sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat saya. Saya merasa sulit untuk menemukan partner yang dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan benar, sehingga saya kurang percaya diri dalam mengaplikasikan apa yang saya pelajari. Saya juga sering merasa bosan dan malas untuk belajar bahasa Inggris secara rutin karena saya tidak memiliki tujuan yang jelas dan rencana yang terstruktur. Selain itu, saya juga kesulitan menemukan materi belajar yang menarik dan relevan dengan tingkat kemampuan dan bidang keahlian saya. Terima kasih karena kamu sudah memberitahukan masalah dan kekurangannya. Di mana masalah dan kekurangan yang saya dapat dari kamu ini, kurangnya motivasi dan konsistensi, juga kurangnya sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan minat kamu. Serta kamu juga sulit menemukan seseorang yang lancar berbicara bahasa Inggris, dan kamu juga tidak memiliki rencana yang terstruktur. Baik, apa saja yang Anda lakukan sejauh ini untuk belajar bahasa Inggris? Yang saya lakukan sejauh ini untuk belajar bahasa Inggris, saya itu mengikuti kursus online seperti kayak di Ruang Guru,
dan membaca buku artikel dalam bahasa Inggris, menonton film dan video serta dengan subtitle bahasa Inggris serta mencoba menulis diary dalam bahasa Inggris. Saya memilih kursus online karena lebih kayak fleksibel dan hemat biaya daripada kursus offline. Saya juga suka membaca buku dan artikel dalam bahasa Inggris karena dapat meningkatkan kosakata dan pemahaman saya tentang berbagai topik. Saya juga sering menonton film dan video dengan subtitle bahasa Inggris untuk melatih kemampuan mendengarkan dan pengucapan saya. Selain itu, saya juga mencoba menulis diary dalam bahasa Inggris untuk mengasah kemampuan menulis dan berpikir dalam bahasa Inggris saya. Itu sudah sangat bagus. Dimana kamu mengikuti kursus online, baca buku, dan menonton film luar yang dapat membuat kamu ini meningkatkan kosakata dan pemahaman dalam bahasa Inggris. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kamu dalam belajar bahasa Inggris? Faktor-faktor saya yang mempengaruhi keputusan saya untuk belajar bahasa Inggris itu adalah tujuan karir saya dan pendidikan saya, minat saya terhadap budaya dan sastra Inggris, serta keinginan saya dan mengembangkan diri dan meningkatkan kepercayaan diri saya. Saya ingin belajar bahasa Inggris karena saya ingin dapat bekerja di perusahaan multinasional atau melanjutkan studi di luar negeri. Saya juga tertarik dengan budaya dan sastra Inggris seperti novel, puisi, drama, musik, dan film. Saya ingin dapat memahami dan menikmati karya-karya tersebut tanpa terhalang oleh penghambat bahasa Inggris. Selain itu, saya juga ingin belajar bahasa Inggris karena saya ingin dapat berkomunikasi dengan lebih banyak orang di dunia ini, serta meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri saya. Seperti itu. Oh, jadi faktor yang mempengaruhi keputusan kamu itu karena ingin bekerja di perusahaan multinasional atau melanjutkan studi ke luar negeri, dan kamu juga ingin meningkatkan komunikasi ke banyak orang, ke orang-orang gitu, serta meningkatkan rasa percaya diri kamu. Strategi atau langkah apa yang kamu sudah lakukan dalam belajar bahasa Inggris? Strategi dan langkah yang sudah saya lakukan itu membuat jadwal belajar yang teratur, mencari partner belajar yang memiliki tujuan yang sama, menggunakan aplikasi atau website yang menyediakan materi dan latihan bahasa Inggris, serta mengikuti komunikasi atau forum belajar bahasa Inggris yang online. Saya membuat jadwal yang teratur untuk memastikan bahwa saya memiliki waktu yang cukup dan konsisten untuk belajar bahasa Inggris setiap hari. Saya mencari partner belajar juga yang memiliki tujuan yang sama dengan saya, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sehingga dapat memberi motivasi dukungan atau umpan balik. Saya menggunakan aplikasi website yang menyediakan materi dan latihan bahasa Inggris karena mereka dapat membantu saya mempelajari berbagai aspek bahasa Inggris dengan cara yang menarik dan interaktif. Saya juga mengikuti komunikasi atau forum belajar bahasa Inggris yang online. Mereka dapat memberikan saya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh dunia yang juga ingin belajar bahasa Inggris, serta mendapatkan saran dan bantuan dari para ahli atau guru bahasa Inggris. Jadi strategi kamu itu
di mana kamu membuat jadwal belajar yang teratur, mencari teman yang memiliki tujuan yang sama, dan juga menggunakan aplikasi atau website yang menyediakan materi latihan bahasa Inggris, serta mengikuti forum belajar yang berbasis online ya. Apa langkah nyata yang akan diambil untuk mewujudkan belajar bahasa Inggris? Langkah nyata yang akan saya ambil untuk mempermudah saya dalam belajar bahasa Inggris adalah menetapkan target belajar yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu, SMART. Meminta feedback dari orang lain yang lebih asli atau berpengalaman dalam bahasa Inggris, serta mengikuti tes atau spesifikasi bahasa Inggris untuk mengetahui kemajuan dan tingkat kemampuan saya. Saya akan menetapkan target belajar yang SMART, seperti misalnya dalam berbicara bahasa Inggris selama 30 menit tanpa henti, dalam waktu 3 bulan dapat menulis esai bahasa Inggris sepanjang 500 kata dengan benar dalam waktu 1 bulan, atau dapat membaca buku bahasa Inggris level intermediate dan dalam waktu 2 minggu itu. Saya akan meminta feedback dari orang lain yang lebih ahli atau berpengalaman dalam bahasa Inggris, seperti guru, mentor, teman, atau partner belajar, untuk mendapatkan saran dan kritik yang dapat membantu saya memperbaiki kesalahan dan kekurangan kekurangan saya dalam berbahasa Inggris. Saya juga akan mengikuti tes atau spesifikasi bahasa Inggris atau untuk mengetahui kemajuan dan tingkat kemampuan saya bahasa Inggris secara objektif dan resmi. Jadi kamu mengambil langkah nyata yang dimana menetapkan target belajar yang spesifik dan berbatas waktu, serta mengikuti tes atau sertifikasi bahasa Inggris untuk mengetahui kemajuan dan tingkat kemampuan kamu. Apa alasan kamu memilih belajar bahasa Inggris? Alasan saya memilih belajar bahasa Inggris itu karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan oleh banyak orang di dunia, serta memiliki banyak manfaat dan peluang bagi perkembangan pribadi dan profesional saya. Saya ingin belajar bahasa Inggris karena saya ingin dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan efektif dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau kedua mereka. Saya juga ingin belajar bahasa Inggris karena saya ingin dapat mengakses dan memanfaatkan sumber informasi dan pengetahuan yang tersedia dalam bahasa Inggris, seperti buku, jurnal, artikel, website, video, dan lainnya. Selain itu, saya juga belajar bahasa Inggris karena saya dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi saya di bidang pekerjaan atau pendidikan yang tekuni, serta membuka lebih banyak peluang untuk bekerja atau belajar di luar negeri. Alasan yang sangat bagus ya, di mana kamu belajar bahasa Inggris karena merupakan bahasa Inggris ini bahasa internasional yang digunakan banyak orang di dunia ini, di dunia, serta juga memiliki banyak peluang sebagai perkembangan begitu, serta memudahkan kamu berkomunikasi dengan orang-orang luar. Apa yang kamu dapatkan dari sesi coaching yang sudah dilakukan? Dari sesi coaching yang sudah kita lakukan, saya dapatkan gambaran tentang apa saja hal-hal yang perlu saya perhatikan dan lakukan dalam proses belajar bahasa Inggris, serta bagaimana cara mengevaluasi
dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Saya belajar bahasa Inggris tentang pentingnya penempatan tujuan belajar yang smart, memilih strategi belajar yang sesuai dengan gaya dan preferensi belajar saya, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia online maupun offline, serta berlatih 4 keterampilan bahasa Inggris seperti reading, listening, speaking, dan writing secara seimbang dan terintegrasi. Saya juga belajar tentang cara meminta feedback dari orang lain yang dapat membantu saya memperbaiki kesalahan dan kelemahan saya dalam berbahasa Inggris, serta cara mengikuti tes atau spesifikasi bahasa Inggris yang dapat memberikan hasil yang objektif dan akurat tentang tingkat kemampuan bahasa Inggris saya. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari sesi coaching saat ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil coaching ini adalah bahwa belajar bahasa Inggris membutuhkan komitmen dan motivasi dan strategi yang jelas, serta dukungan dan bantuan dari orang lain yang dapat memberikan saran, kritik, dan masukan yang berguna bagi proses belajar saya. Saya menyadari bahwa belajar bahasa Inggris bukanlah hal yang mudah dan cepat, tetapi memerlukan usaha dan waktu yang cukup lumayan lama. Saya juga menyadari bahwa belajar bahasa Inggris bukanlah hal yang menonton dan membosankan, tetapi dapat menjadi hal yang menyenangkan dan bermanfaat jika saya memiliki minat dan tujuan yang kuat. Saya berharap bahwa dengan mengikuti sesi coaching ini, saya dapat lebih termotivasi dan terarah untuk belajar bahasa Inggris dengan baik dan efektif. Jadi kesimpulan dari sesi coaching saat ini bahwa belajar bahasa Inggris itu membutuhkan komitmen dan motivasi yang jelas, serta dukungan dan bantuan orang lain yang dapat memberikan saran atau kritik. Kamu juga sudah menyadari bahwa bahasa Inggris ini bukanlah hal yang monoton dan membosankan, tetapi menjadi hal yang menyenangkan dan bermanfaat jika kamu memiliki minat dan tujuan yang pasti. Saya berharap bahwa setelah mengikuti sesi coaching ini, kamu lebih dapat termotivasi dan berharap kedepannya untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Sebelumnya itu, sebelum saya mengakhiri, saya berterima kasih karena sudah menyampaikan waktu, dan saya sangat mengapresiasi. Saya berharap kamu bisa berkomitmen dalam tujuan yang ingin kamu capai. Sekali lagi terima kasih Aita. Terima kasih banyak juga, Aul.